Kembali lagi bertemu dengan Ibu Eri di video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Hari ini kita memasuki bab yang ketiga. Bab yang ketiga ya, yaitu panggilan dan perutusan murid Yesus. Nah, nanti dalam video ini Ibu akan membahas dua materi sekaligus. Yang pertama materinya tentang Yesus memanggil murid-muridnya, dan yang kedua yaitu cara hidup murid Yesus. Namun sebelumnya, agar tetap semangat mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8, kita harus apa? Harus berdoa terlebih dahulu. Marilah kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk segala berkat dan cinta-Mu. Engkau selalu menjaga dan melindungi kami, sehingga pada hari ini kami anak-anak-Mu akan mengawali seluruh aktivitas pembelajaran kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, sertailah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya proses pembelajaran kami, agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Dikaulah Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita akan membahas tema yang pertama, yaitu tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Nah, dalam melaksanakan karyanya, yaitu mewartakan kerajaan Allah ke seluruh dunia, Yesus memanggil para murid-muridnya untuk menjadi partner atau teman kerja Yesus. Nah, peristiwa pemanggilan Yesus terhadap orang-orang untuk menjadi muridnya tetap berlangsung hingga sekarang ini. Jadi Yesus tetap memanggil siapapun untuk menjadi muridnya dalam mewartakan kabar tentang kerajaan Allah. Nah, Yesus ingin memanggil semua orang untuk menjadi muridnya. Namun demikian, ada orang yang menanggapi dengan baik panggilan tersebut, ada pula yang tidak mau menanggapi sama sekali. Nah, anak-anak kelas 8 bagaimana? Apakah menanggapi dengan baik panggilan Yesus atau malah cuek aja ya, tidak peduli dengan panggilan Yesus untuk menjadi muridnya? Nah, kisah panggilan Yesus pada para muridnya menjadi bahan refleksi untuk kita ya, menjadi bahan renungan untuk kita. Bagi kita untuk melihat tanggapan orang-orang pada panggilan Yesus. Nah, berbagai macam tanggapan orang ketika Yesus memanggil untuk menjadi muridnya. Ada yang menanggapi tanpa berbelit-belit, seperti contohnya murid Yesus yang pertama. Ketika Yesus memanggil dia tidak lagi berpikir panjang, dia langsung meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Yesus. Nah, ada juga yang ketika menanggapi panggilan Yesus itu masih mengemukakan berbagai macam syarat. Apakah hidup saya terjamin? Apakah saya nanti akan bahagia? Apakah saya harus kehilangan keluarga saya ketika menjadi murid Yesus? Jadi berbagai macam pemikiran yang muncul ketika seseorang menanggapi panggilan untuk menjadi murid Yesus. Nah, ada yang menolak, ada yang menerima. Yesus memanggil semua orang untuk turut ambil bagian dalam tugas perutusannya, yakni mewartakan kabar keselamatan tentang kerajaan Allah ke seluruh dunia. Oleh karena itu, sikap yang dituntut adalah mereka yang datang kepada Yesus dan melihat agar dengan akal budinya memahami Yesus dan maksud panggilannya. Jadi itu adalah maksud panggilan Yesus, itu untuk mewartakan kabar tentang kerajaan Allah. Nah, murid-muridnya perlu tinggal bersama-sama dengan Yesus
supaya mereka dapat mengenal pribadi Yesus secara mendalam. Nah, ketika memanggil murid-muridnya, Yesus tidak menentukan syarat apapun. Tetapi dalam berbagai pengajarannya, Yesus selalu berkata atau menyampaikan beberapa persyaratan. Seperti misalnya contoh, setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Nah, sekali lagi ibu katakan bahwa ada kata-kata Yesus setiap dia berkata seperti ini. Setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Nah, itu dapat dilihat di Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai dengan 26. Nah, jadi kita tahu ya kalau mengikuti Yesus konsekuensinya seperti itu tadi. Nah, orang yang mau mengikuti Yesus harus mengambil sikap yang mantap. Tidak terlalu banyak pertimbangan, tidak terikat dengan milik dan tugasnya selama ini. Jadi orang yang menjadi murid Yesus itu tidak perlu pikir panjang. Jadi ketika Yesus memanggil untuk menjadi muridnya, kita harusnya langsung menerima atau menanggapi panggilan Yesus dengan baik. Ketika Yesus memanggil para murid-muridnya yang pertama, murid-muridnya tersebut juga memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang sebagai penjala ikan, pemungut cukai, petani, dan sebagainya. Namun mereka, ketika Yesus memanggil, mereka langsung mengikuti Yesus. Mereka berani meninggalkan pekerjaan mereka, keluarga mereka, harta mereka hanya untuk menjadi murid Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkaca dari kehidupan para murid-murid Yesus, kehidupan masa lalunya, mereka berani meninggalkan segala sesuatu yang mereka miliki untuk mengikuti Yesus. Nah, refleksi untuk kita, apakah kita juga berani meninggalkan segala sesuatu yang kita miliki, yang ada pada diri kita saat ini untuk Yesus. Nah, kenapa? Karena seperti yang Ibu katakan, kita tidak perlu takut dan khawatir ketika mengikuti Yesus. Kenapa? Karena pasti kita akan memperoleh yang namanya kebahagiaan. Memang untuk mencapai kebahagiaan itu tidaklah mudah. Perlu perjuangan, perlu proses. Tapi yakinlah ketika kita bersama dengan Yesus, ketika kita percaya bahwa kita bisa, kita akan memperoleh kebahagiaan itu. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan tentang murid Yesus yang pertama dapat kalian buka di Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Sekali lagi di Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Kemudian juga di Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Kemudian di situ juga ada tentang syarat-syarat mengikuti Yesus. Dapat kalian buka juga di Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai dengan 28. Kemudian di Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Nah, kalian bisa baca sendiri di kitab suci itu cerita tentang Yesus memanggil murid-muridnya, kemudian syarat-syarat mengikuti Yesus. Nah, materi ini mengajarkan kita untuk selalu percaya bahwa apabila kita percaya, apabila kita berani menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan, pasti kita akan beroleh yang namanya kebahagiaan. Oke, kita lanjut lagi ke materi yang kedua. Semoga masih semangat ya. Harus dong ya, harus tetap semangat. Kenapa Ibu katakan harus tetap semangat? Karena
kalian adalah orang yang beruntung yang bisa mengikuti pembelajaran online. Masih banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung kalian ya, yang tidak bisa mengikuti pembelajaran online. Jadi untuk kalian, gunakan waktu dengan baik dan juga tetap terus semangat untuk mengikuti pembelajaran. Salah satunya pembelajaran agama. Semoga tidak bosan ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi yang kedua, yaitu tentang cara hidup murid Yesus. Nah, kalau cara hidup murid Yesus, kita semua ini, Ibu Eri dan kalian semua adalah murid Yesus. Kalau sebagai murid Yesus harus menunjukkan bagaimana sikap seorang yang pantas disebut murid Yesus. Nah, manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lain dalam suatu persekutuan atau dalam sebuah kelompok atau organisasi. Nah, manusia itu membutuhkan satu sama lain. Tidak ada yang bisa hidup seorang diri. Seperti yang Ibu pernah katakan di kelas 7 bahwa manusia itu hidupnya saling melengkapi, saling tolong menolong. Dalam persekutuan masing-masing anggota bisa saling berbagi, menguatkan, mengasihi, dan memperhatikan. Jadi di dalam setiap kelompok itu tugasnya saling menguatkan, saling memperhatikan, sehingga ketika ada salah satu anggotanya yang mengalami masalah, mengalami kesulitan, pasti akan bisa teratasi jika mengatasinya secara bersama-sama. Nah, hidup persekutuan tidak dapat berkembang dengan sendirinya bila tanpa peran aktif masing-masing anggota. Nah, sikap egoisme, kurang bertanggung jawab, kurang rasa memiliki persekutuan, dan kurang jujur satu sama lain merupakan hal-hal yang sering menghancurkan hidup dalam persekutuan. Nah, kalau kita hidup dalam persekutuan, organisasi, dan sebagainya, kita harus membuang jauh-jauh sikap tadi. Salah satunya yang paling sering menghancurkan itu adalah sikap egois ya, mementingkan diri sendiri, tidak mau mendengarkan orang lain. Setiap persekutuan biasanya memiliki kekasan dalam kehidupan mereka. Kebiasaan-kebiasaan dalam persekutuan satu dengan yang lain bisa berbeda. Nah, pasti kalian juga pasti ada memiliki kelompok, memiliki organisasi. Nah, di dalam organisasi itu pasti memiliki kekasan ya, keunikannya masing-masing. Nah, bagaimana cara menerima keunikan setiap anggotanya itu, yaitu tadi dengan berusaha mendengarkan pendapat orang lain, menjauhkan dari sikap egois ya. Kita harus bisa menerima orang lain di dalam organisasi tersebut. Oke, kita lanjut lagi ke materi yang kedua. Semoga masih semangat ya. Harus dong ya, harus tetap semangat. Kenapa Ibu katakan harus tetap semangat? Karena kalian adalah orang yang beruntung yang bisa mengikuti pembelajaran online. Masih banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung kalian ya, yang tidak bisa mengikuti pembelajaran online. Jadi untuk kalian, gunakan waktu dengan baik dan juga tetap terus semangat untuk mengikuti pembelajaran. Salah satunya pembelajaran agama. Semoga tidak bosan ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi yang kedua, yaitu tentang cara hidup murid Yesus. Nah, kalau cara hidup murid Yesus, kita semua ini, Ibu Eri dan kalian semua adalah murid Yesus. Kalau sebagai murid Yesus harus menunjukkan bagaimana sikap seorang yang pantas disebut murid Yesus. Nah, manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lain dalam suatu persekutuan atau dalam sebuah kelompok atau organisasi. Nah, manusia itu membutuhkan satu sama lain.
tidak ada yang bisa hidup seorang diri. Seperti yang Ibu pernah katakan di kelas 7 bahwa manusia itu hidupnya saling melengkapi, saling tolong menolong. Dalam persekutuan, masing-masing anggota bisa saling berbagi, menguatkan, mengasihi, dan memperhatikan. Nah, jadi di dalam setiap kelompok itu tugasnya saling menguatkan, saling memperhatikan, sehingga ketika ada salah satu anggotanya yang mengalami masalah, mengalami kesulitan, pasti akan bisa teratasi jika mengatasinya secara bersama-sama. Nah, hidup persekutuan tidak dapat berkembang dengan sendirinya bila tanpa peran aktif masing-masing anggota. Nah, sikap egoisme, kurang bertanggung jawab, kurang rasa memiliki persekutuan, dan kurang jujur satu sama lain merupakan hal-hal yang sering menghancurkan hidup dalam persekutuan. Nah, kalau kita hidup dalam persekutuan, organisasi, dan sebagainya, kita harus membuang jauh-jauh sikap tadi. Salah satunya yang paling sering menghancurkan itu adalah sikap egois, ya, mementingkan diri sendiri, tidak mau mendengarkan orang lain. Setiap persekutuan biasanya memiliki kekasan dalam kehidupan mereka. Nah, kebiasaan-kebiasaan dalam persekutuan satu dengan yang lain bisa berbeda. Nah, pasti kalian juga pasti ada memiliki kelompok, memiliki organisasi. Nah, di dalam organisasi itu pasti memiliki kekasan, ya, keunikannya masing-masing. Nah, bagaimana cara menerima keunikan setiap anggotanya itu, yaitu tadi dengan berusaha mendengarkan pendapat orang lain, menjauhkan dari sikap egois, ya. Kita harus bisa menerima orang lain di dalam organisasi tersebut. Pada zaman Yesus, salah satu persekutuan kelompok yang patut ditiru itu atau patut diteladani itu yaitu cara hidup jemaat yang pertama. Nah, dapat kalian buka di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Dapat kalian buka di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Nah, Ibu akan bacakan ke kalian. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, itu cerita tentang cara hidup jemaat yang pertama tadi. Jadi banyak yang mereka lakukan. Mereka membagi-bagikan harta mereka kepada yang membutuhkan. Mereka makan bersama, ibadah bersama, saling tolong menolong. Nah, itulah yang patut diteladani. Nah, dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37 dan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 terlihat secara jelas kekasan atau ciri kehidupan dari kehidupan persekutuan murid Yesus yang terbentuk dalam kehidupan jemaat perdana.
Adapun ciri kehidupan mereka adalah sebagai berikut. Nah, ada 5 ya di situ. Yang pertama, Roh Kuduslah yang mempersatukan mereka dalam persekutuan murid-murid Kristus dalam persaudaraan sehati dan sejiwa. Nah, dan yang kedua, setiap anggota persekutuan adalah sesama yang sederajat. Tidak ada yang merasa lebih rendah dan lebih tinggi. Yang ketiga, ada kepemimpinan yang mampu melayani dan memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus di tengah-tengah mereka. Kemudian yang keempat, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan berkumpul di bait Allah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mereka secara bergiliran mengadakan perjamuan kudus dan senantiasa bersuka cita dan tulus hati sambil memuji Allah. Nah, itu 5 ciri dalam cerita cara hidup jemaat yang pertama. Siswa-siswi sekalian, dinamika hidup yang dikembangkan dalam kehidupan bersama jemaat perdana ternyata menjadi daya tarik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, cara hidup mereka itu membuat orang tertarik dan mungkin ingin bergabung juga. Nah, cara hidup yang demikian mampu menyentuh hati, mewarnai dan menggerakkan kehidupan orang-orang di sekitarnya sehingga mereka disukai banyak orang. Nah, apabila kita juga dapat berbuat baik, kehidupan kita baik dan juga dapat memberikan contoh kepada orang lain. Nah, mungkin orang lain akan tergerak ya. Begitu juga dengan cara hidup jemaat perdana tadi. Nah, persekutuan jemaat perdana justru menjadi komunitas yang terbuka untuk setiap orang, sehingga tiap-tiap hari jumlah mereka semakin bertambah. Jadi, kehidupan jemaat perdana itu bersifat universal ya, atau terbuka bagi siapapun. Nah, gambaran yang ideal dari jemaat perdana tersebut dapat menjadi cermin bagi kehidupan gereja sekarang. Nah, jadi cara hidup jemaat perdana itu dapat diteladani oleh kehidupan gereja sekarang ini. Meskipun dalam bentuk yang berbeda, juga dapat menjadi cermin kelompok atau persekutuan yang kita miliki sehingga mendorong kita terlibat aktif untuk mengembangkan komunitas di tempat kita berada. Nah, kita juga ketika ada kegiatan atau ada kegiatan kelompok persekutuan seperti itu, kita pantasnya untuk Untuk aktif, untuk bergabung juga agar dapat menambah pengetahuan kita, baik itu pengetahuan iman salah satunya, apapun yang lain ya. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, materi ini mengajak kita untuk lebih aktif dalam kehidupan menggereja, untuk terbuka, untuk bergabung dalam komunitas yang positif ya. Jangan bergabung terhadap komunitas yang negatif, tetapi bergabunglah kepada hal-hal yang bersifat positif. Semoga materi hari ini juga dapat menambah pengetahuan iman kita, dapat menambah semangat kita untuk belajar agama. Mohon maaf tadi apabila ada banyak suara yang mungkin mengganggu kalian, abaikan suara-suara yang aneh selain suara ibu tadi. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa sering-sering cuci tangan dan gunakan masker ketika keluar. Tetap semangat belajar dan berdoa. Yang pastinya terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di video selanjutnya.